Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kelas informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang link ya, lanjutan dari seri belajar HTML. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana link itu dibuat, kemudian fungsinya seperti apa. Baik, apa itu link ya di HTML? Sebenarnya link tidak hanya di HTML ya, di beberapa hal yang lain mungkin ada juga kita akan menemukan link atau hyperlink. Secara default, link itu adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Nanti ya, intinya dia sebuah teks yang bisa kita klik. Kemudian ketika diklik nanti akan menuju atau membuka ya halaman web yang lain. Jadi misalnya kalau kita membuka sebuah website, kemudian kita menemukan menu-menu ya seperti misal menu home, menu profil, kemudian juga menu misalnya kontak dan lain sebagainya ya. Itu kalau kita klik, nah nanti akan menampilkan halaman yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Ya, itu adalah fungsi dari link. Link ini sangat-sangat berfungsi atau mungkin wajib ya dalam sebuah website, tentu saja wajib ada linknya. Kalau tidak ada, nanti website itu hanya statik di halaman itu saja, tidak bisa bergeser ke halaman yang lain. Nah, itu adalah hyperlink atau link dan fungsinya. Kemudian di HTML itu bagaimana sih cara membuat linknya? Ya, di HTML secara khusus itu kita bisa membuat link dengan menggunakan tag A namanya. Ya, ini tagnya A ini ya. Tagnya A, kemudian tag ini harus memiliki atribut yaitu berupa href. Ya, jadi di awalnya ada A, kemudian diikuti dengan href untuk menentukan alamat URL dari link tujuannya. Nah, bentuk basicnya atau sederhananya adalah seperti ini. Jadi ini ada A, ya ada A, kemudian diikuti href. Ya, ini A ini adalah tag pembuka untuk link, kemudian href itu atribut ya yang menentukan alamatnya. Kemudian di dalam href atribut ini itu ada isinya. Ya, ada isi dari atributnya, yaitu adalah alamat tujuan URL-nya. Nah, di sini misalnya href-nya kita isi dengan alamat http://dan.id misalnya. Kemudian setelah ini ada teks label. Nah, teks label ini fungsinya untuk apa sih? Teks label ini adalah tulisan yang akan tertampil pada layar halaman web kita. Ya, tulisannya ini, tapi nanti kalau diklik mengarahnya ke sini. Ya, tulisan ini tidak tertampil. Ya, yang tertampil tulisannya ini. Walaupun link ini juga bisa ditampilkan di sini ya. Jadi kita copy saja. Kemudian misalnya kita teks labelnya kita klik kita isi juga dengan ini tidak masalah, bisa. Jadi teks label ini sifatnya bebas, kita bisa isi apa saja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian terakhir adalah tag penutup dari link tersebut yaitu /a gitu ya. Jadi sangat mudah untuk membuat link di HTML. Ya, itu bentuk basic ya. Nanti mungkin ada beberapa tambahan lagi pada saat kita nanti istilahnya coding untuk web yang sesungguhnya. Jadi misalnya kita tambah link itu jadi tombol dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis link. Jenis-jenis link itu ada dua jenis ya. Kalau secara garis besar itu ada dua jenis ya di HTML. Yang pertama adalah internal link, yaitu adalah link yang menuju ke domain sendiri atau halaman web itu sendiri. Jadi misalnya di sebuah halaman web kita ada menu ya. Contohnya kita ada menu misalnya profil, ada menu apalagi kontak, galeri image dan lain sebagainya ya. Nah, itu artinya link yang menuju ke web itu sendiri. Jadi memang halaman-halamannya tersimpan dalam web itu sendiri, dia tidak keluar atau ke website yang lain. Nah, sebaliknya yaitu external link, itu adalah link yang menuju domain lain atau ketika kita klik ya, nanti link itu akan membuka website yang lain. Misalnya di dalam website kadang kita menemukan ikon-ikon sosial media. Jadi misalnya link yang masih berupa ikon ya, dia bentuknya ikon, misalnya gambar Twitter, logo Facebook, logo YouTube dan lain sebagainya. Kalau kita klik nanti akan menuju ke halaman luar yang ada di website tersebut, dari web tersebut ya. Jadi misalnya kita klik logo YouTube. Nah, kita klik YouTube nanti yang keluar adalah channel YouTube-nya milik website tersebut misalnya. Atau kita klik Twitter misalnya, kita klik Twitter nanti yang muncul adalah halaman Twitter dari web tersebut. Jadi dia sifatnya keluar linknya, jadi tidak di dalam web itu sendiri, tapi dia membuka website luar yang tidak di dalam web tersebut. Kemudian
Ya, contoh internal link, nah seperti ini ya. Ini yang internal link seperti ini contohnya. Jadi kita membuat page atau halaman itu misalnya 3 di dalamnya. Kan nanti kalau kita sudah membuat website yang sesungguhnya itu saja halamannya banyak ya, tidak cuma satu, mungkin bisa sampai puluhan bahkan ratusan ya kalau yang mungkin webnya sudah sangat gede. Jadi webnya halamannya bisa banyak. Nah, kalau kita klik nanti akan menuju ke halaman selanjutnya. Kalau kita klik halaman selanjutnya, itu yang disebut dengan internal link ya. Jadi internal link seperti ini. Nah, kemudian kalau external link seperti apa? Nah, ini contohnya ya. External link contohnya seperti ini. Jadi kalau kita klik yang SMA Negeri 1 Jakarta ini kita klik, nanti akan menuju ke Facebooknya SMA 1 Yogyakarta seperti ini. Berarti dia external link. Ketika klik ini, tulisan ini kita klik, ya nanti kita akan diarahkan menuju ke luar dari websitenya yang kita miliki ya. Jadi website yang kita miliki apa, nanti dia akan menuju ke luar website tersebut. Nah, untuk memperjelas, sekarang kita coba saja praktek untuk membuat link dengan menggunakan kode HTML. Baik, kita siapkan Visual Studio Code-nya. Kemudian jangan lupa diarahkan ke folder yang sudah kita siapkan ya. Di sini saya buat foldernya HTML link, saya letakkan di desktop. Kalian bisa mencoba nanti di mana aja letakkannya, mau di dokumen, mau di desktop, silahkan. Kemudian kita akan membuat internal link dulu. Jadi link yang sifatnya dia di dalam web tersebut. Jadi misalnya seperti yang contoh barusan kita lihat, ada 3 halaman ya, misalnya home, kemudian about, kemudian kontak misalnya. Jadi kita punya 3 halaman yang nanti kita bisa bolak-balik atau berpindah-pindah dari semua halaman tersebut. Nah, sekarang kita buat satu page di sini misalnya home. Ya, home.php misalnya. Maaf, home.html seperti ini ya. Jadi kita HTML dulu, belum PHP. Ya, seperti ini. Kemudian kita pakai snippet aja ya biar cepat ya. Ya, keuntungan kalau pakai VS Code seperti ini, kita ketik HTML, kemudian kita pilih HTML5, enter. Itu otomatis sudah langsung komplit ya, lumayan komplit lah. Kita tinggal melengkapi saja. Di sini misalnya kita ketikkan home di bagian titelnya, kemudian di bagian body di sini kita buat judul dulu, kita pakai H1 misalnya. Ini kita kasih home ya, atau dashboard atau home atau apapun lah. Kemudian di bawahnya, nah di sini kita akan membuat linknya. Ya, kita pakai paragraf dulu seperti ini. Nah, di dalam paragraf ini kita akan membuat link. Jadi misalnya kita buat link yang pertama untuk home A seperti ini. Misalnya kita ketik home.html seperti ini. Berarti ketika saya klik home dan kemudian ya, di labelnya kita kasih home. Jadi kalau kita ketik home di sini nanti otomatis akan mengarahkan ke home.html, yaitu adalah halaman ini sendiri ya tentu saja. Nah, kita kasih tanda pagar gini misalnya. Kemudian di sampingnya kita akan buat misalnya kita buat lagi ya. Misalnya kita tambahkan apa ya? Profil misalnya ya. Kita tambahkan profil.html seperti ini. Sebentar, ini. Nah, saya kurang. Profil.html. Seperti ini ya. Kita tulis saja profil di labelnya. Teks label ya. Seperti ini misalnya. Kita tambahkan. Kemudian yang ketiga misalnya kontak. Ya, kontak. Huruf kecil. Talk.html seperti ini. Kita kasih ya, nggak usah pakai tanda pagar ya karena dia udah paling akhir lah. Kemudian kita simpan dulu. Nah, kita simpan, kemudian kita cek nih. Kita cek tampilannya seperti apa. Ya ini ya, saya berada di desktop, kemudian HTML link. Nah, saya coba klik home ini. Ya, di sini udah muncul ya, home, kemudian di sini ada profil, kemudian ada kontak. Ya, kalau saya klik profil misalnya, dia nggak ketemu.
karena kita belum membuat halaman profil gitu ya. Tapi kalau saya klik home nggak masalah karena kita sudah punya halaman, yaitu halaman home. Nah, sekarang yang kedua tugas kita adalah membuat halaman profil dan kontak. Nah, caranya bagaimana ya? Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita tambahkan satu file lagi ya, namanya profil.html seperti ini. Ya, profil.html. Biar cepat kita copy aja ya. Kita copy, Ctrl A gitu misalnya ya. Copy, kita paste aja di sini. Nah, profil.html. Seperti kita simpan ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita klik home, kemudian sekarang kita klik profil ya. Nah, sekarang sudah muncul. Kalau kita klik profil nggak error. Tapi kok di sini tulisannya masih home, Pak? Iya, karena kita belum merubah judulnya. Nah, di sini kita rubah dulu. Di bagian profil, judulnya kita ganti profil. Sama di bawah sini juga kita kasih judul profil misalnya. Seperti ini. Kita simpan. Sekarang kita coba buka di sini. Ya, sekarang jadi profil ya. Ini home, profil. Nah, setelah ini kita buat kontak. Nah, misalnya kita satu lagi kita lengkapi dengan kontak.html seperti ini ya. Kita kopikan saja dari sini, Ctrl A, copy, paste aja langsung, Ctrl V. Ini bagian titelnya dan H1-nya kita rubah jadi kontak seperti ini. Ya. Ya, kontak.html sudah ada, sekarang kita simpan. Nah, perhatikan sekarang kalau kita klik kontak. Ya, sudah ada ya. Profil, home, profil, kontak. Seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan internal link. Ya, jadi kalau kita klik sini, klik sini, klik sini, otomatis langsung mengarah ke halaman web yang ada di dalam folder web kita. Itu adalah link internal ya. Jadi misalnya kita tambahin juga bisa dengan misalnya di sini kita tambahi garis ya, garis itu ingat tagnya enggak, HR ya. HR kita kopikan saja biar cepat. Misalnya kita pakai lorem ipsum ya. Lorem ipsum. Ya, kita daripada nulis ya, kita bisa copy aja lorem ipsum seperti ini. Ya, biar cepat ya. Mana tadi? Kodenya ini dia. Nah, HR kita buat paragraf lagi, misalnya, terus kita paste aja. Paste. Wah, ini panjang ya. Lorem ipsum. Ya, kita kasih BR aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih HR. Oke. Sekarang kita cek home. Seperti ini ya. Ini adalah contoh link internal. Oke. Bagaimana dengan link eksternal? Ya, tadi kan ada link internal, ada juga link eksternal. Nah, bagaimana dengan link eksternal atau external link? Ya, jadi kalau kita klik link eksternal, nanti otomatis dia akan mengarahkan kita ke halaman web yang berbeda. Nah, sekarang kita coba. Misalnya di bagian kontak ya. Nah, di profil mungkin kita isi dengan samalah kayak gini, lorem ipsum aja. Kemudian kalau di bagian kontak, nah di sini nanti kita akan isikan dengan apa itu ya kira-kira. Misalnya kita isikan dengan halaman web kita atau mungkin dengan Facebook atau dengan dengan Instagram ya yang kita miliki ya. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Ya. Caranya bagaimana? Ya, sama aja, kurang lebih sama, kurang lebih ya. Tapi kita bisa Kita bisa atur nanti di sini misalnya di bagian kontak ya, di sini ya. Nah, di sini kita kasih HR untuk pembatas. Nah, di sini kita kasih HR lagi aja. Nah, di dalamnya
Misalnya kita buat link eksternal. Jadi kontak kami, misalnya alamat ya. Alamat mana? Sorry, kita kasih paragraf. Paragraf alamat. Misalnya Sewon Bantul. DIY misalnya, seperti ini. Kemudian kita kasih misalnya paragraf lagi. Paragraf seperti ini. Kita kasih kontak WA misalnya. WhatsApp atau gini aja lah. WhatsApp berapa ya, kita kasih link ya. Kita kasih link misalnya A ya, seperti ini. wa.me/62 sekian ya, ngawur aja. Ini misalnya kita kasih WA only gitu ya. Ya, atau juga misalnya di bawahnya kita kasih profile misalnya Facebook. Misalnya seperti ini. Ya, masih usum nggak ya sekarang Facebook tuh, saya nggak tahu nih. Kita kasih misalnya https://facebook.com misalnya. Ya, kita kasih ya, misalnya seperti ini. Kita kasih Facebook fanpage misalnya. Ya, misalnya ya, ini seperti ini. Kemudian kita simpan, kita cek sekarang. Nah, seperti apa ya hasilnya, kontak. Nah, seperti ini kontaknya. Oh, bentuknya ya kurang lebih seperti inilah. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kita membuat link internal. Ya, jadi external link. Kalau tadi internal link, sekarang external link. Kalau internal link seperti ini, artinya dia berjalan atau berpindah-pindah di halamannya kita semua, kita sendiri ya, dari yang sudah kita buat. Tapi kalau external link itu halamannya nanti keluar, tidak di halaman yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kalau ini kita klik ya, nanti dia akan membuka website Facebook seperti itu ya. Ya, seperti ini misalnya. Oke, kita back lagi. Kalau misalnya WhatsApp yang ini kita klik, kok nggak mau ya, harus pakai API, tapi tidak apa-apa. Itu saya hanya mencontohkan saja ya. Atau misalnya kita apa ya, tambahi dengan Twitter, kita ganti aja lah nih. WhatsApp nggak bisa, kita kasih Twitter misalnya Twitter diganti aja, WhatsApp ganti Twitter ya. Kita gede di sini misalnya sama ya, https twitter.com, simpan. Kemudian kita refresh atau kontaknya kita rubah ya. WA only-nya kita ganti juga ya. Di sini Twitter. Ya. Mungkin kita kalau bisnis jarang pakai Twitter ya. Jarang. Oke, di sini kalau kita klik, nah akan membuka halaman Twitter seperti ini. Oke, ini Twitter ya. Ya, oke. Itu adalah contoh link internal dan eksternal. Nah, apa selanjutnya? Oke, kita balik lagi ke slide sini. Saya presentasikan dulu. Oke, setelah ini kita akan bahas atributnya. Jadi ada beberapa atribut yang mungkin bisa kita manfaatkan ya. Ya, walaupun mungkin tidak semua, tapi mungkin ada yang bermanfaat. Contoh misalnya ada atribut blank namanya. Ini blank ini ya. Blank atribut itu apa fungsinya? Dia akan membuka link pada jendela atau tab baru. Ya. Jadi kalau seperti tadi kita mencoba external link ya. Kemudian kita klik linknya, itu dia akan membuka pada tab yang sama. Otomatis website kita kan jadi ketimpa ya, dan akan hilanglah dari tab yang sudah kita buka. Nah, itu bisa kita kita akali dengan namanya target. Nah, nanti di sini ada blank, atribut tambahan ya. Ya, jadi targetnya kemana? Kalau blank berarti dia akan membuka di tab baru. Contohnya seperti apa? Ya, kita coba.
tadi kita sudah buat ini. Nah, yang ini yang saya maksud, yang eksternal ini. Kalau kita ingin buka Facebook misalnya, fanpage itu kita pengennya dia agar keluar dari atau buka baru ya, buka halaman baru tidak sama dengan halaman yang sedang kita buka. Nah, cara membuatnya bagaimana? Di sini kita tambahkan aja target ini. Kemudian kita kasih underscore blank seperti ini. Kemudian kita simpan. Hasilnya seperti apa? Ya, kita lihat ya di sini. Kita refresh dulu dengan cara klik kontak karena website itu dia sifatnya reload ya, harus reload. Jadi setiap perubahan harus kita refresh dulu. Simpan kemudian refresh baru kita bisa melihat perubahan. Jadi kalau kita klik Twitter sekarang, klik seperti ini. Nah, dia ada di tab baru. Beda dengan yang tadi ya. Kalau kita klik Twitter yang tadi kan dia ada di halaman itu juga. Otomatis itu akan menutup halaman web yang sedang kita buka. Nah, itu adalah fungsi dari target blank. Nah, selain target blank ada juga atribut yang lain ya isinya ya. Jadi ada self, ada top, parent, dan nama frame. Nah, kita tentu saja tidak akan mencoba semua karena tidak kepanjangan. Nah, sekarang kita akan mencoba satu lagi yaitu target frame. Nah, itu bagaimana sih target frame? Yuk. Nah, iframe itu adalah sebuah atribut HTML ya atau tag HTML yang dia berfungsi untuk membuat sebuah kotak. Nah, kotak itu bisa diisi dengan halaman web yang lain atau mungkin ya beberapa hal lah seperti gambar atau mungkin link dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan iframe kita bisa menempatkan halaman web itu di dalam frame yang sudah kita buat. Ya, seperti ini misalnya. Jadi di sini ada alamat SMA 1 Yogyakarta, kemudian di sini ada nama frame-nya itu my frame. Ketika link SMA 1 dibuka, kemudian otomatis iframe yang bernama my frame itu akan menampilkan isi dari websitenya SMA 1 Yogyakarta. Contohnya seperti ini. Nah, kita menggunakan iframe, kalau kita klik tulisan yang ini, otomatis di dalamnya akan tertampil halaman web SMA 1 Yogyakarta. Nah, sekarang kita coba misalnya ya di bagian katakanlah di bagian profil ya. Di bagian profil ini saya mau menampilkan link. Jadi misalnya saya buat paragraf halaman web SMA 1 misalnya. Seperti ini. Kita kasih linknya. Kita masukkan URL-nya ya sma1yogya.sya.id. Seperti ini. Kemudian labelnya kita tuliskan SMA Negeri 1 Yogyakarta misalnya. Ya. Kemudian kita perlu membuat iframe-nya. Ya, kita buat BR dulu, kemudian kita buat iframe di sini. Nah, ini misalnya di bagian source-nya kita kosongin aja, kita buat nama. Name seperti ini misalnya my frame. Seperti ini ya, my frame. Kemudian lebarnya kita buat 600 pixel misalnya, tingginya kita buat 400 pixel misalnya. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini nanti link ini diklik belum bisa masuk ke dalam my frame. Kita perlu tambahkan target. Ya, di sini kita tambahi target. Kemudian diisikan apa? Nama dari frame-nya. Jadi itu my frame. Seperti ini. Kita simpan. Ya. Kemudian sekarang kita coba lihat di sini di bagian profilnya. Ya. Jadi ini ya di bagian profilnya seperti ini. Kalau kita klik ini. Ya. Nanti kita coba lihat yang tertampil apa ya di dalam iframe-nya. Ya, yaitu adalah halaman web dari SMA 1 Yogyakarta. Itu adalah atribut frame ya yang ada di link HTML. Nah, kemudian lanjutannya kita juga bisa merubah warna link ya di HTML-nya. Jadi saya misalnya pengen warna-warni nih. Kalau standarnya atau
atau defaultnya itu adalah biru ya. Link itu defaultnya warna biru. Tapi saya pengen merubah nih. Saya mau warnanya hijau, merah, kemudian kuning misalnya ya. Seperti contoh ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menambahi kode CSS ya. Ini mungkin sedikit lah mengenal CSS. Jadi kita bisa merubah warnanya dengan menggunakan kode CSS, yaitu tambahannya dengan menggunakan atribut style ya. Kita lihat, kita coba ya di sini. Jadi di bagian misalnya kita pilih home sajalah. Nah, di bagian home di sini kita tambahi dengan style. Ya, kita kasih style. Kemudian kita berikan color ya. Di sini ada color. Misalnya pilih apa ya? Ini sudah ada pilihannya, enak banget ini. Misalnya kita kasih hijau lah. Ya. Seperti itu untuk home. Kemudian untuk bagian profil ya kita kasih style aja. Style misalnya color ya, kemudian kita kasih ini misalnya coklat. Ya. Bagian kontak ini bukan warna teks ya, tapi saya pengen warna backgroundnya atau warna latar belakangnya, yaitu pakai background color, kemudian kita kasih merah misalnya seperti ini. Ya, kita simpan, kemudian kita balik ke halaman webnya seperti ini. Ya, ini kalau kita klik home, nah otomatis di sini hijau, coklat apa ini ya, coklat atau oranye ya, kemudian merah backgroundnya, yaitu adalah beberapa apa ya cara ya. Kenapa di profil enggak ya, karena dia istilahnya tiap halaman punya kode menu sendiri ya, jadi kita harus mengcopy ini semua ke semua halaman ya kalau pengen warna-warni semua ya, tapi itu saya pikir tidak perlu, nanti di pelajaran yang selanjutnya saja. Nah, itu cara merubah warna pada link ya di kode HTML. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membuat link buntu. Apa tuh link buntu? Itu dia seperti apa ya? Kalau diklik itu tidak membuka apapun, tapi itu berupa link ya. Dia misalnya bisa digunakan sebagai placeholder atau mungkin dia sebagai apa ya, induk dari menu. Jadi kadang-kadang kalau kita ada menu drop down yang ada di sebuah website ya, misalnya ada profil sekolah, nanti ternyata di bawahnya kita klik muncul sub menunya, misalnya ada profil, ada visi misi, kemudian ada sambutan kepala sekolah misalnya kalau website sekolah ya, kemudian ada sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, link buntu itu digunakan sebagai induk dari sublink. Jadi misalnya profil tadi, yaitu mesti link buntu. Kalau kita klik nanti nggak akan muncul atau nggak akan mengarah ke manapun. Kalau link itu kita klik kemudian mengarah ke halaman saja, nanti sub menunya tidak bisa diklik. Nah, itu salah satu contoh kegunaan dari link buntu ya. Bisa digunakan untuk hal semacam itu, dan mungkin juga ada hal yang lain yang bisa digunakan. Nah, cara buatnya gimana? Tinggal di bagian href kita kasih tanda crash ya atau sub seperti ini. Ada juga yang crash tanda ditambahi tanda apa ya? Tanda seru ya, tanda pentung ya. Itu. Kemudian selanjutnya ada juga link ancor atau link jangkar ya. Link jangkar ini digunakan untuk menuju ke elemen tertentu. Jadi misalnya kita punya halaman yang cukup panjang, kemudian saya ingin pindah dari halaman ke atas, di atas ya, kemudian saya ingin langsung ke tengah, ke bawah, dan mungkin ke footer dan lain sebagainya lah. Intinya kita berpindahnya itu di halaman itu juga, tidak berpindah halaman, tidak sama seperti link internal tadi yang berpindah halaman, tapi kita ketika link itu diklik nanti gesernya cuma di halaman itu saja. Jadi misalnya di bawahnya ya nanti kita kasih judul, kemudian di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Jadi misalnya di atas, bagian atas ada header misalnya. Jadi kita kasih ID ya seperti ini. Ya ini ID ini kan penutup ya karena di bawah. Misalnya bisa di atas juga nama ID header. Nanti dia akan membuka bagian header. Kalau kita klik berarti nanti dia ke atas. Kalau kita klik bagian tengah ya dia nanti akan ke tengah dan lain sebagainya. Itu link ancor. Jadi dia tidak berpindah halaman tapi di halaman yang sama.
Kemudian ada juga link untuk download file. Jadi bagaimana sih kalau kita ingin membuat download file ya menggunakan link ya, caranya ya sangat-sangat gampang ya. Kita tinggal menuliskan nama filenya saja. Jadi kalau foldernya itu masih jadi satu dengan katakanlah dengan apa? Dengan folder induknya, kita cukup menuliskan filenya saja. Misalnya contoh.zip seperti ini. Kalau kita klik nanti otomatis dia akan mendownload. Tapi kalau foldernya itu beda, maka kita harus menuliskan sub foldernya. Jadi misalnya ada ini, kemudian nama foldernya itu apa, misalnya file, kemudian baru nama foldernya. Nama filenya ya. Nama folder baru diikuti nama file. Nah, itu kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian untuk mengirim email kita juga bisa menggunakan link ya. Jadi misalnya saya buat sebuah link, kirimkan ke emailnya. Nanti di bagian href kita tinggal tuliskan aja mail to, kemudian alamat emailnya. Ya, ini bisa kita coba misalnya di bagian kontak ya. Di bagian kontak di sini misalnya di halaman kontak. Nah, ini dia ya. Nah, misalnya di sini kita buat paragraf lagi, kita kasih email. Ya, seperti ini. Kemudian kita A ya. Href kita tampilkan misalnya email kami misalnya. Nah, di sini kita kasih mail to ya, seperti ada contoh di sini, mail to, kemudian titik 2 diikuti alamat emailnya. Jadi di sini mail to, kemudian titik 2 misalnya alamat emailnya wawan@sman1yogya.sch.id misalnya. Ya, seperti ini ya. Kalau ini kita simpan, kemudian kita buka halamannya yang ini, ya bagian kontak. Ketika ini ada email kami, kalau ini kita klik, nanti dia akan membuka apa ya, seperti window dan dia akan memberikan pilihan mau dikirim pakai apa, pakai misalnya kayak aplikasi-aplikasi untuk email ya seperti Thunderbird, kemudian juga Outlook dan lain sebagainya. Atau juga misalnya pakai Gmail ya, saya pakai Chrome aja nanti buka Gmail juga tidak masalah, itu bisa dilakukan. Oke, itu adalah cara untuk membuat link email ya di HTML. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai link yang ada di dalam HTML. Selamat belajar, semoga nanti kalian bisa memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya untuk membuat page ya pada HTML. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.